Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari film Layangan Putus. Di episode 6B ini akan menceritakan tentang Aris yang telah memutuskan untuk mengajak Lydia berbulan madu ke Turki. Alhasil, Kinan pun mengetahui kalau Aris sudah pergi dengan Lydia ke Turki. Sontak saja, Kinan pun jadi murka kepada Aris. Sepulangnya Aris dari Turki, Kinan pun langsung melabrak Aris di rumahnya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita saksikan langsung filmnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan Lydia yang merengek-rengek ke Aris supaya dia bisa disamaratakan kedudukannya dengan Kinan. Alhasil, Aris pun jadi luluh dan dia memutuskan untuk mengajak Lydia liburan ke Turki yang merupakan negara impiannya Kinan. Mendengar hal itu, Lydia pun jadi senang sekali. Scene berpindah di kamar Kinan. Saat itu, Kinan bangun tidur dan dia mendapati Aris sudah tidak ada lagi di sampingnya. Setelah itu, dia pun pergi mencari Aris. Alhasil, Kinan pun menemukan pesan singkat di mejanya yang isinya, "Aku pergi sebentar, aku cinta kamu." Melihat hal itu, Kinan pun jadi cemas. Lalu setelah itu, Kinan pun menelpon satu persatu dari teman kantornya Aris. Tapi mereka semua tidak ada yang tahu. Mendengar hal itu, Kinan pun jadi depresi. Akhirnya, Kinan pun menelpon Miranda dan menanyakan alamatnya Lydia. Lalu, Kinan pun curhat kepada Miranda kalau Aris telah selingkuh dengan Lydia. Tapi Miranda menjawab tidak tahu, dia tidak ingin terlibat dalam urusan rumah tangganya Kinan. Setelah itu, Kinan pun hampir putus asa. Lalu dia menelpon Lola dan kawan-kawannya. Singkat cerita, Lola dan kawan-kawan pun datang ke rumahnya Kinan. Alhasil, Lola mendapati Kinan saat itu sedang depresi. Lalu Dina pun mengecek tekanan darahnya Kinan. Scene berpindah di sekolahannya Raya. Saat itu terlihat ayah Brandon datang untuk menjemput Brandon. Singkat cerita, Brandon akan pindah sekolah. Selanjutnya, scene berpindah di rumah Kinan lagi. Saat itu, Kinan menceritakan semuanya kepada Lola dan kawan-kawan. Setelah mendengar ceritanya Kinan, Andre pun mencoba menasihati Kinan. Andre bilang kepada Kinan kalau dia terlalu berpikir berlebihan. Mendengar hal itu, Kinan pun jadi marah kepada Andre karena Andre tidak percaya dengan ceritanya Kinan. Lalu setelah itu, Lola pun memberitahu Kinan bahwa temannya Lola telah menyelidiki Aris dan Lydia. Singkat cerita, Aris dan Lydia memesan tiket pesawat yang sama untuk pergi ke negara Turki. Mendengar hal itu, Kinan pun jadi depresi dan dia ingin menyendiri dulu. Alhasil, dia pun menyuruh Lola dan kawan-kawan untuk segera pulang ke rumahnya. Hari berganti hari, terlihat Kinan sedang sedih dan dia pun terus memeluk Raya anaknya itu. Lalu, scene berpindah di sebuah restoran. Saat itu, Miranda menemui Kinan. Dan singkat cerita, Miranda bercerita kepada Kinan kalau dia akan bercerai dengan suaminya karena Miranda sudah ketahuan selingkuh. Dan hak asuh Brandon pun jatuh ke tangan ayahnya Brandon. Setelah itu, Miranda pun memberikan alamatnya Lydia kepada Kinan karena waktu itu Kinan pernah meminta alamatnya Lydia. Scene berpindah di apartemennya Lydia. Saat itu, Lydia baru pulang dari Turki dan dia mendapat titipan paket dari Kinan berupa kotak. Setelah dibuka, ternyata isinya kancing baju milik Lydia yang terjatuh di mobilnya Aris pada waktu itu. Melihat hal itu, Lydia pun jadi cemas. Scene berpindah di rumah Aris. Saat itu terlihat Aris baru pulang dari Turki dan dia mendapati di rumahnya sangat sepi sekali. Saat dia ke kamarnya, dia melihat ada kertas printout dari sebuah hotel yang ada namanya dan Lydia. Tak lama setelah itu, datanglah Kinan yang menghampiri Aris. Aris mencoba untuk mencium Kinan, tapi Kinan tidak mau lagi. Lalu, Kinan pun mulai menyidak Aris di rumahnya. Singkat cerita, Kinan pun bertanya kepada Aris kemana dan dengan siapa dia pergi ke Turki.
Aris pun sempat mengelak dan dia berkata kepada Kinan bahwa dia mendapat proyek yang sangat rahasia sehingga dia tidak bisa memberitahu siapapun. Mendengar hal itu, Kinan pun menunjukkan bukti kalau dia pergi bersama dengan Lydia. Dan Kinan pun membongkar semua kebusukannya Aris selama ini, mulai dari kancing baju yang ada di mobil sampai orang yang bernama Jack yang nomornya tersimpan di HP-nya Haris. Lalu Kinan pun menunjukkan bukti hasil check-in di hotel atas nama Lydia dengan Haris. Melihat hal itu, Haris jadi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lalu Haris pun terus mengelak terhadap Kinan. Alhasil terjadilah pertengkaran antara Kinan dengan Haris. Singkat cerita, karena Kinan saat itu sedang hamil, dia pun tidak bisa menahan beban pikirannya yang membuat Kinan jadi sakit. Melihat Kinan yang mau pingsan, Haris pun mencoba membawa Kinan ke rumah sakit. Saat di rumah sakit terlihat Haris sedang gelisah menunggu Kinan dirawat di ruang unit gawat darurat. Di dalam UGD terlihat saat itu Kinan sedang dioperasi, tapi sepertinya operasinya tidak berjalan dengan lancar. Lalu film pun bersambung ke episode 7 teman-teman.